Pertama-tama marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Dan tak lupa pula selawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, di sini saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Langsung saja saya akan menyampaikan kultum yang berjudul orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kultum puasa tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kultum puasa Ramadan ini membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini bisa disebabkan karena tidak melaksanakan amalan baik pada bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala untuk digapai. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Dari sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam kultum puasa kali ini akan dibahas tentang orang yang tidak mendapatkan berkah dan malah merugi saat bulan puasa mendatang. Seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan berapa banyak orang yang sholat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa selain ibadah. Hal ini menandakan bahwa kultum puasa Ramadan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan saat ini sangat penting dan berguna bagi umat Islam. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. 1. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, berjudi, serta melihat aurat lawan jenis dan hawa nafsu. Dimana hal-hal tersebut adalah berperan contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Kultum puasa ini mengajak kita untuk memanfaatkan kedatangan bulan Ramadan sebaik mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya, karena bulan Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harusnya kita lakukan untuk mencapai takwa. 2. Orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Seringkali kita melihat orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai menjadi salah satu bahasan kultum puasa kali ini. Biasanya banyak orang yang sudah kelar dari masjid sebelum mulainya sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai. 3. Orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, apalagi bila melakukan di bulan Ramadan. Kultum puasa ini akan menjelaskan tentang orang yang merugi karena jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi untuk di bulan puasa kali ini, membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkin. Banyak juga orang yang membuat target menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. 4. Orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama, jadi sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat muslim. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tetapi setiap hari dengan tidak terkecuali.
Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kamu laksanakan setiap harinya. Itulah kultum puasa singkat tentang orang-orang yang merugikan di bulan Ramadan. Semoga kita tidak termasuk dalam bagian orang yang merugi tersebut dan senantiasa menjadi pribadi yang menjaga amal ibadahnya. Sekian kutub dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.